Kalian berzina nggak sih? Nggak ya? Nggak nyampe segitunya. Sholat itu udah yang paling utama deh. Kalau kita sampai ninggalin sholat tuh kita bakal ninggalin yang lain gitu. Selamat datang di Soan Santun, satu program yang dimana kita datang ke orang-orang berilmu untuk menanyakan perihal ilmu agama. atau yang kita sebut biasanya dengan kata soan. Karena setiap insan yang kehilangan butuh soan. Asoy. Program ini didukung penuh oleh Teras Dakwah, teman-teman. Dan pada episode kali ini kita soan ke Ustadz Mukmin. Apa kabar Ustadz? Saya Ustadz. Alhamdulillah khair. Ya, saya dapat riset katanya beliau ini adalah mantan vokalis band Popang. Betul sekali. Saya sempat 3 tahun jadi penjual di panggung. Aduh, tiba-tiba banget ya, maaf ya, tiba-tiba banget. Sorry. Serius dong. Masa Ustadz kau suruh bohong? Ngawur banget ya. Ya. Kalau jadi kita panggilnya Ustadz, Bang, Bro atau apa nih? Maksudnya kalau Ustadz tuh terlalu tinggi. Panggil saja saya Syekh. Terlalu tinggi lagi ya? Jangan, mohon maaf ya. Panggil aja Bang aja. Ulama nggak boleh juga berarti? Nggak boleh kalau Jangan. Kita lebih nyaman dipanggil Bang. Kita tag-nya kan cuma dikit. Jangan gitu. Cepet. Jangan gitu. Oke, Bang. Jadi itu alasan saya nih sama Roy. Kenalan dulu siapa ya? Rian. Rian El Qudsi. Rian El Qudsi ini. Roy El Batami. El Batami. Sudah, saya pengen. Belum dong. Mulai. Ini jadi alasan kami nih bikin podcast ini Soan Santun. Karena kan dulu kita tuh anak pesantren. Oh gitu. Pesantren udah lulus. Terus Oh iya. Dia nggak lulus, saya lulus. lulus dong. Saya udah lulus, Alhamdulillah. Terus layaknya anak santri pada umumnya, biasanya kalau lulus kan ya kayak kehilangan gitu lah. Kehilangan. Nah, Roy itu udah sampai 10 tahun nggak sholat dia. Mulutnya kayak nggak pernah, TPQ. Iya. Saya sholat hari 10 Senin. tahun. Ya saya 11. Enggak ya. Bercanda. Nah, Oh berarti ini program apa? Menyombongkan diri lah kalian. Enggak, bukan. Enggak, Maksudnya ya. menurut kita itu ada banyak teman-teman yang dulunya pernah belajar terus sekarang tergerus lingkungan dan melupakan hal-hal keagamaan gitu. Nah, Berarti maksudnya kalian ini kita mau ngobrol masalah teman-teman yang mungkin mulai jauh dari agama. benar. Wah, salah undang orang. Saya juga mulai jauh dari Ya sebenarnya nggak cuma tentang agama doang. Ya tentang sepak bola, sepak boleh, biliar. tapi harus Mbappe aja. Khusus. Ya. Ini gimana? Iya. Enggak gini ya, kita kan sama-sama anak pesantren nih. Bang Mukmin ini pesantren. Bangun pernah pesantren? Berapa tahun? Berapa tahun? Saya 4 tahun pesantren. Hanya 4 tahun. Hanya 4 tahun. Hanya 4 tahun. Oke. Itu di mana kalau tahu? Itu pesantren saya di Boyolali. Boyolali. Serius ini? Saya serius. Kenapa ketawa? Boyolali menghina banget. Menghina Jawa. Enggak, saya pikir lebih dari 4 tahun. Katanya lebih dari 4 tahun. Masa? Enggak, saya madrasahnya yang lama. Madrasahnya 6 tahun, terus madrasahnya 6 tahun, terus lanjut ke pesantren yang berbeda. Pesantren yang berbeda. Madrasah itu Anda paham lah, saya dulunya apa, terus pindah kemana gitu loh. Masa nggak boleh dikasih tahu? Mungkin teman-teman nggak boleh. Ya, saya dulu di madrasah NU ya. Saya dulu di madrasah NU. Terus saya belajar, mantep lah. Mantap. Terus saya pindah tuh ke yang bukan NU. Apa? Hah? Apa? Kan ada banyak tuh. Ada banyak. Ada Persis, ada LDI, Ya, Jangan terlalu yang jenggot-jenggotnya panjang lah. Salafi, Ya, Ahmadiyah, Syiah. kebanyakan, jangan. terang banget nih kamu ya. Ya, saya pindah ke pesantren Salafi. Meskipun maksudnya saya dari madrasah NU. Kemudian saya belajar Muhammadiyah. Belajar Muhammadiyah. Ke paman saya, tapi itu nggak pesantren. Bukan Terus pesantren. habis itu saya dibawa ke pesantren yang Salafi. Oh ya, tapi Bang Mukmin tuh
awalnya dari mana? Saya Daerah tinggal. Saya dari setetes air mani ke Allah seperti itu. Bukan ya? Kejauhan. Kejauhan. Saya dari Ternate Maluku Utara. Dari Ternate Maluku Utara terus hijrah ke Boyolali itu tadi. Ntar ini pala saya harus di sini dulu apa harus bolak-balik? Boleh balik. Bolak-balik oke. Ah. Ya, terus saya hijrah ke Suatu jalan Sorry. Emang nggak bisa gabus ya. Sorry. Dikit-dikit. Baru berapa menit ini? 4 menit. Sorry. Oke. Ya intinya saya hijrah ke Jawa, Pulau Jawa. Saya ditawarin tuh. Itu memang niat masuk pesantren atau tiba-tiba langsung ke Jawa aja gitu? Enggak, saya nggak ada niat. Cuman orang tua saya kan maksudnya tidak memaksa. Mereka hanya menyuruh saya memilih. Langsung lulus SMP terus bilang kayak kamu mau mau masuk pesantren di Jawa apa keluar dari rumah ini gitu. Berarti itu nggak ada pilihan. Saya pilih keluar. Terus saya ditangkap, saya dibawa ke Jawa. Masuk pesantren gitu. Berlebihan kayaknya. Mohon maaf. Ya, seperti itu. Jadi di Boyolali itu di pondok Sama 4 tahun. 4 tahun saya. 4 tahun. Kemudian hijrah ke Jogja. Hijrah ke Jogja. Bahasanya Islami banget kalian ya. Apa berarti berpindah? Moving. Moving. Move. Gak ada deh. Tiba-tiba banget ya. Saya kemudian hijrah ke Jogja. Ke Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Dan ini melanjutkan estafet dakwah dari pondok pesantren terdahulu. Ya, lebih itu karena maksudnya karena saya dulu di SMP udah belajar Muhammadiyah, kemudian saya mendalami lagi di pesantren Salafi, kemudian saya ingin kembali ke Muhammadiyah lagi. Kembali lagi. Tapi dari proses ini lulus dari pondok pesantren itu ada nggak? Maksudnya momen-momen di mana bandel-bandelnya lah gitu. Atau mungkin kita tarik pas di pesantren dulu deh, dulu. Kan biasanya lumrahnya apalagi cowok tuh banyak nakal-nakalnya, apalagi di pesantren. Iya. Kalau Bang Mumin ada nggak? Paling nakal ngapain? Kalau kita kan dari Ponpes NU nih. Oh iya. Nah, Jangan kayak gitu. Jangan masuk NU banget gitu ya. Jangan bawa-bawa gitu. Kita mereka nih dari kalian dari mana? saya kalau di Ponpes Salafi itu kayak gimana? Ya, gitu. maksudnya ada pas di pesantren ada kenakalannya nggak? Gak usah bawa, jangan bawa nama, coy. Iya, jangan bawa. Nanti itu dititit loh. Jangan bawa nama NU. Nggak boleh bawa NU. Muhammadiyah tadi boleh tadi. Boleh, Muhammadiyah boleh. Jangan. NU nggak boleh. Ini di channel saya, Bung. Oh gitu. Nggak apa-apa. Intinya NU sama Muhammadiyah, tebak mana yang benar, ayo. Nggak boleh ya. Semuanya bersaudara. Itu gimana tadi yang masuk kenakalan Kenakalan pesantren. Apakah ada apa Bang Mumin ini tipe yang udah lurus-lurus aja gitu? Karena dari look Bang Mumin juga kelihatan lurus-lurus banget gitu loh. Guru agama. Kayak bengkok. Ya, nggak ini sih maksudnya. Kalau kenakalan sih, seingat saya tuh saya sempat nendang kiai kalau nggak salah. Gimana nggak sih? Enggak dong. Itu kriminal, itu kriminal. Soal adab itu dikeluarin pasti. Yang ini sempat Kayaknya sama aja deh di semua pesantren seperti itu. Kayak gimana? Kalian berzina nggak sih? Enggak ya? Nggak nyampe segitunya. Aduh, apa ya? Enggak, astagfirullah. Mohon maaf ya. Nggak nih, aku jujur aku bingung nih mana yang benar mana yang Iya. Saya sebenarnya juga bingung. Enggak, sebenarnya kenakalannya biasa kayak main apa? judi, bukan? Tidak, main judi. Kita main judol. Kenal lagi. Enggak main internet. Online. Dolar kuning itu. Ke warnet. Warnet. Oh, warnet. Ke warnet. Warnet. Jadi karena namanya warnet kan banyak madorot kan. Banyak madorot. Jadi maksudnya kalau Ustadz membolehkan kita ke warnet, itu takutnya itu meskipun kita orang soleh nih, dipandang soleh, tapi kan ada syaitonnya banyak. Kemudian dibilikkan sendiri, kita nggak tahu ngapain, apa dia nyuri monitor atau gimana, nggak tahu kan. Keluarnya susah juga itu kalau Iya, monitor. sulit, nanti ketahuan gimana. Akhirnya Ustadz melarang kita untuk bermain internet. Ya kenakalan saya paling nyuri monitor gitu. Nggak, ya main internet aja. Internet. Gosok sendal kiai itu pernah nggak? Nggak sengaja. Astagfirullah, nggak pernah saya gosok sandal kiai. Pernahnya? Ustadz kecil, ustadz muda itu pernah. Saya sembunyi. Musrif Saya muda pernah, lah. mungkin kayaknya saya pernah, maksudnya kurang senang sama salah satu ustadz.
saya sembunyiin apa? Kan dia taruh sandalnya kan bagus banget tuh. Dia taruh di depan masjid. Saya sembunyiin tuh di Uganda. Jauh banget tuh. Jauh banget Tuh dia nyari sampai jauh. mana nih? Sampai naik perahu dia ke sana. Percaya nggak sih? Percaya saya. Percaya, alhamdulillah. Kita Intinya sih gitu percaya, lah. kita Paling percaya, itu ya. saya. Sama ini paling nyanyi paling. Emang nyanyi nggak boleh di Iya, pesantren? di pesantren saya tuh nyanyi. Nggak boleh ya? Nyanyi nggak boleh. Nggak boleh. Lagu-lagu. Haram. Ya haram lah. Bisa dibilang haram. Doktrin di sana haram dan saya suka doktrin itu. Kenapa? Menurut saya sih meskipun saya sekarang sih mendengar, maaf ya saya dengerin musik. Apa musik apa yang didengar? Apa? Al-hijratu. Terima kasih Pak Jonathan. Nggak, kenapa saya tuh baru dengar. Soalnya kan di pondok pesantren kita dulu yang NU itu. Oh saya tahu tuh. Sukanya lesang gitu kan. Serang gitu kan. Bukan sih. Musik ya boleh atau atas dalam koridor yang Asal tidak diperbolehkan lalai, gitu. asal tidak lalai. Oh, Iya. asal tidak lalai ya. Gitu sih. Kalau sependek pengetahuan saya. Kalau di sana kami itu kan fokusnya maksudnya belajar agama, kemudian sering baca Quran juga. Nah, takutnya itu ketika kita seneng nih sama Quran nih, terus ada satu musik yang membuat kita tuh kok ini lebih enak dari Al-Quran ya. Itu yang membuat kita akhirnya mending gak usah deh, mending haram aja sekalian gitu. Meskipun ya kalau di Indonesia sendiri kan ustadz-ustadz banyak yang ada yang bilang apa namanya, ya nggak apa-apa sih, yang penting liriknya bagus apa segala macam. Cuma terlepas dari semua apa perbedaan pendapat, di pesantren saya itu memang dilarang gitu. Dilarang gitu. Paling saya sering nyanyi. Saya kadang-kadang nyanyinya tuh bercanda kayak ya dangdut aja gitu. Kalau itu boleh apa tetap kena takzir juga? Takzir hukuman. Kirain tahdir lah. Ini enggak paling dimarahin Ustaz. Karena kalau hukuman kan kita harus apa ada peraturannya kan. Jadi kalau peraturan melanggar ini. Nah, kalau bernyanyi itu paling lebih ke kesadaran diri. Paling kalau saya kadang saya nyanyi kayak satu hari kayak gitu-gitu. Cuma bercanda doang. Cuma ada temen lagi ngaji terus satu hari kayak gitu doang. Terus dia astagfirullah. Enggak Ustaz, enggak gitu. Enggak gitu, enggak. Ustaz paling manggil saya. Pernah saya dipanggil kayak itu. Ya. Berarti intinya tadi momen nakal Bang Mumin itu di pesantren warnet, nyanyi gitu. Itu wajar kali ya? Wajar. Wajar ya sama apa? Nyuri monitor tadi gitu nggak? Enggak. Nendang kiai. Enggak sih. Berarti kan setelah lulus nih. Setelah lulus kan pindah ke Jogja. Nah, ke Jogja ya kan, yang dimana kotanya ya banyak lah kehidupan bebas tuh macam-macam gitu. Yeah. Apalagi anak pesantren kan banyak penasarannya gitu. Benar. Yeah. Ini kita podcast aib ya? Nggak mau maksudnya apa pernah nggak ngalamin kenakalan itu gitu? Karena atau kita lihat Bang Mumin tuh yang nggak ngerokok, nggak minum saya yakin alkohol, sih, makanya kita yakin tuh nggak ada. Makanya nanti kita mau nanya itu gimana caranya. Nice. Gitu. Sebenarnya ada tapi rahasia. Iya. Tapi waktu ke Jogja kenakalan sih ceritanya panjang sih ini. Sorry. Ya kayaknya nggak ada sih, maksudnya paling gitu mulai nyaman sama musik kayak gitu kan, karena maksudnya saya udah balik kayak waktu saya gabung ke Muhammadiyah tuh saya kan nggak nggak salaman gitu kan, kalau ketemu sama cewek gitu nggak salaman, akhwat salaman sama saya. Enggak ya? Enggak boleh. Intinya maksudnya ternyata ketika saya ketemu sama teman-teman kampus beda banget nih. Gitu. Saya pikir semua umat Islam bakal masuk surga gitu loh. Jadi pas saya lihat mereka, kan nggak mungkin kali. Nggak bercanda. Terus intinya saya lihat ternyata kehidupan luar seperti ini. Ternyata tidak. Dulu kan ketemu akhwat aja kita kayak, waduh kaget. Takut menundukkan pandangan. Langsung ini ketemu di kan kita kadang saya ingat banget tuh di toko Al Kausar di Simo Boyolali itu. Toko kadang, apa itu? Toko buku. Tidak, toko makanan toko Al Kausar namanya. Nah itu kadang kita tuh kan Jumat keluarnya kan Jumat keluar hari liburnya kita kan beda sama akhwat kan. Nah kadang tuh ada akhwat yang mungkin dia izin ketika
hari keluarnya kita. Nah kita tuh ketemu tuh. Gak sengaja Pas saya papasan. ke Mahmud itu kaget banget kita tuh. Siapa kamu gitu? Pakai cadar soalnya gitu. Kita kaget. Ya intinya, langsung segitunya. Tapi ketika di kampus, oh ternyata segini ya gitu. Maksudnya, oh ternyata pergaulannya sedih. Gue jadi sedih. Maksudnya gitulah pergaulannya. bikin shock lah ya. Akhirnya, oh ternyata begini. Tapi harus istilahnya harus membuka diri juga kan. Tidak boleh langsung kayak, oh apa sih dekat-dekat gitu, nggak boleh. Sini dekat-dekat. Gitu. Tapi kan tetap beradaptasi tanpa keluar dari jalannya gitu kan bang. Insya Allah maksudnya sholat masih sholat nggak sih? Soal. Alhamdulillah masih. Mas, alhamdulillah masih. Saya masih. Mana? Insya Allah maksudnya masih sholat, masih ngaji, maksudnya masih tidak nyaman mendengarkan lagu. Kecuali dangdut ya, itu asik banget sih. Langsung di counter sendiri. Ya enggak, maksudnya saya alhamdulillah mungkin enaknya doktrin ya. Enaknya doktrin adalah meskipun mendengarkan lagu, tapi nanti ada rasa nggak nyaman kayak, itu Quranmu kamu tinggalin gitu. Oh, Kayak gitu. iya. Oh iya, langsung buka lagu lain. Mana ya? Nggak buka. Ada nggak Murotal. nasihat buat kami gitu? Karena kan kami emang niatnya soal tuh buat emang udah jauh banget dari agama setelah kami lulus dari pondok pesantren gitu. Atau terutama ke teman-teman yang tadi pernah mondok, terus keluar kuliah, ketemu pergaulan bebas atau ketemu dunia yang lebih luas. Biasanya kan culture shock. Biar bisa tetap bertahan di jalan itu ada Nah ini satu fun fact nih. Ini di saya sama teman-teman saya di pesantren dulu termasuk Roy juga. Oh iya. Kita tuh justru lebih suka lagu-lagu yang kayak Endang Sukamti, Superman is Dead gitu-gitu. Endang. Bukan. Endang. Mana sih bukan? Superman SID ya. SID gitu-gitu, yang pang-pang gitu juga. Pas zamanku kayak gitu. Oh iya. Kita deket sama anak pang dulu malah. Oh Justru. iya. Ini kalian nanya apa sih sebenarnya? Enggak, gimana caranya untuk Bisa bertahan di jalannya. iya. Oh, Tanpa Iman tuh susah banget. Saran maksudnya ya. bisa beradaptasi tapi nggak kelihatan freak. Karena ada juga kan tipe orang yang soleh banget kayaknya nih, yang tadi kata Bang Mukmin kalau ketemu cewek kayak hidup Jokowi atau gimana gitu. gitu ya. Sempet sih ada cewek gitu. Hidup Jokowi gitu, kaget tuh. Aduh. Ya, apa namanya? Saya sih sebenarnya nggak ada ya. Maksudnya karena jujur saya kan kenal kalian juga kan. Iya. Rian ini adalah seorang apa? Kapiten ya. Bukan ya? Saya udah nunggu. Sepersekian detik ini adalah apa gitu. Kapiten dia bilangnya. Ya maksudnya kayaknya kalau untuk saran untuk kalian kayaknya nggak ada deh. Butuh Maksudnya teman-teman yang nonton. untuk teman-teman maksudnya kalau menurut saya sih yang paling utama tuh sholat sebenarnya sih. Sholat tuh maksudnya seorang muslim tuh yang membedakan kita sama orang kafir. Jangan ketawa dulu, jangan ketawa. Ini serius. Ini lagi ngomong Saya serius banget nih padahal. Ini mau diklip nih, ngawur kok mau ketawa. Oke. Yang penting Wah udah habis tuh. yang penting sholat. Ya intinya yang paling utama tuh sholat, jangan tinggalin sholat karena ya udah maksudnya kita tuh kebanyakan bercanda sih. Intinya sholat itu udah yang paling utama deh. Kalau kita sampai ninggalin sholat tuh kita bakal ninggalin yang lain gitu loh, gitu kan. Kemudian kalau seperti pesan dari Umar bin Khattab, keraslah pada diri kita gitu kan. Mau persoalan duniawi atau ukhrawi, akhirat gitu. Ya kita keras sama diri kita karena biar dunia itu lembut pada diri kita gitu kan. Jadi kalau ada orang keras gitu, kayak aku keras secara dunia ini gitu. Itu gue mah gitu. Bagus ke sini tuh nasihatnya bagus ya. Lumayan ya. Nah, itu aja sih. Jadi berarti intinya jangan pernah tinggalkan Sholat, ngaji. Seburuk apapun kita jangan. Seburuk apapun tuh jangan, maksudnya itu udah maksudnya identitas seorang muslim tuh sholat yang paling utama tuh. Sama KTP sebenarnya. Tapi kan tidak maksudnya tidak bisa. Last question dari aku.
kalau misalnya teman-teman yang udah beneran kayak lupa lah atau di luar jalur gitu. Lupa ingatan gitu. Bukan keluar jalur, maksudnya awalnya mondok, awalnya baik, sholat segala macam. Ketika keluar udah berubah jadi anak gaul, tidak pernah sholat, lupa ajaran agama. Emang gaul kudu ninggalin sholat tapi? Enggak, anak gaul yang lupa ajaran agama aku bilang. Oh gitu. Oh gitu. Nah, kalau anak yang gaul yang tidak melupakan ajaran agama, ya tentu anak-anak yang nongkrong di teras dakwah. Itu sekali sih. Karena teras dakwah ini adalah apa, Mas Rian? Teras Dakwah ini adalah satu community kajian untuk teman-teman di Jogja, Ya. dimana kalau pengen kembali Iya, ke jalan yang benar, mencari ilmu agama segala macam, Teras Dakwah membuka program-program ngaji khusus buat anak muda. Khususnya Gen Z, skenanya para anak muda yang ingin mengaji atau anak-anak muda yang di fase kehilangan arah gitu. Dan juga di Bulan program Ramadan nanti ini akan ada ini adlib tuh. Ini adlib. kok ketawa? Jangan ketawa dong. Jangan ketawa dong. Gini, kenapa saya mau komentar ya? Iya. Tadi ini dia ngomong nih last question ya. Dia mau nanya, tapi kalian jelasin banyak. Aku mana nih pertanyaannya nih? Apa nih? Udah 19 menit. Oh iya. Kita lupa nyebutin atlet. Pertanyaan. Nanti ya, Pertanyaan ya. kita tulis dulu ya. Iya. Nah, pokoknya di Teras Dakwah. Teras Dakwah ini membuka banyak program, ada masjid juga, ada program bulan Ramadan, Ramadan. ada pesantren untuk putra dan putri. Nah. Jadi buat teman-teman sekalian yang menonton Sowan Santun, ingin menyisihkan sedikit rezekinya, Kajiannya anak muda. Langsung di aja. Teras Dakwah ada Baitul Mal Teras Dakwah. Jadi teman-teman bisa berdonasi atau menginfakkan rezekinya untuk dibuat dakwah yang lebih luas Nah. di Teras Dakwah gitu. Nah, tadi last question dari aku. Kalau misalnya teman-teman yang udah Udah keluar gini kan? ya di pondok terus keluar, terus udah hilang ajaran agama. Taubat itu nunggu momennya dia atau harus dicari. Kamu guys pertanyaannya kayak nunggu dia sadar sendiri atau sebenarnya kewajiban kita untuk mencari hidayah itu. Gimana kalau menurut Bang Muin? Nunggu aja sih. Terlalu simpel ya. Ya intinya kalau kita sebagai orang ya kita ingat Rasul, kata Rasul apa sih? Idza ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi gitu. Kalau kita melihat kemungkaran, kita merubah dengan tangan. Set. Kalau kita nggak bisa, wabil lisani kan, pakai lisan. Kalau nggak bisa, kalau diwadalika atau filiman. Meskipun itu selemah-lemahnya iman, tapi paling tidak kita menolak itu. Nah, kalau kita sendiri melihat teman kita kayak gitu, paling tidak kita berusaha untuk merubah. Mengenai dia sendiri itu, memang hidayah itu harus dijemput. Rumahnya di situ tuh hidayah. Nah, intinya gitu aja. Hidayah. Iya. Kalian set hidayah terwahid. Gitu nggak sih? Benar. Soalnya kan di Teras Dakwah ini kan banyak pemuda-pemuda kan yang mereka bagus banget gitu kan. Tadi jelasin lagi dari awal tadi. Iya. Ya pokoknya gitulah. Jadi kalau jadi buat sebenarnya ini nasihat untuk diri Kita sendiri. berdua. Kita berdua. Karena memang Buat saya juga sendiri sih. Bohong. Betul, saya bohong. Saya adalah orang soleh. sudah ada. Terima kasih Ustadz Ya. sudah datang kemari. Ya, baik. Hati-hati di jalan. Ya, saya langsung pergi nih. Gak ada penutupnya. Ya udah. Assalamualaikum. Kita sebenarnya bingung Satu-satu mau dulu. penutupnya apa. Openingnya udah ada, penutupnya kita masih Penutupnya cari. dari Mas Mumin Penutupnya dari Mas Mumin deh, apa deh? pesan-pesan. Pesan-pesan tetaplah berada dalam Islam, berpegang kepada apa sih? Tauhid. Kepada tauhid, dan jangan lupa bersedekah. Itu aja deh ya. Yes.